Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini aku mau buat tumisan atau oseng cabai gendot. Ini enak banget, sebelumnya aku pernah buat, tapi ini bikin lagi, jadi aku buat lagi versi lainnya ya. Yang pertama, bahannya aku udah siapin cabai gendot yang warna hijau gendut-gendut seperti ini. Kemudian dicuci bersih, kemudian aku belah jadi dua, tapi jangan sampai putus. Kemudian aku menambahkan ikan pindang yang sudah dipotong-potong, kemudian dibuang durinya. Ada garam, penyedap rasa, kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ada tomat. Aku gunakan tomat yang kecil-kecil ya, 3 buah. Bagi kalian yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Perbumbuannya di sini aku mau menghaluskan menggunakan blender ya. Tapi sebelumnya aku mau goreng si ikannya lagi. Sebenarnya ini nggak digoreng juga nggak apa-apa, tapi aku mau digoreng sebentar aja supaya agak garing teksturnya ya. Jangan lama-lama karena ini ikannya kan sudah matang. Kemudian mau aku angkat dan tiriskan. Untuk minyaknya sendiri, untuk menumis bumbunya aku kurangin sedikit ya. Bisa dikira-kira untuk pemakaian minyaknya. Lalu tumis bumbu yang sudah aku haluskan, gunakan blendernya, karena kalau dihaluskan menggunakan ulekan itu menurut aku lama, jadi nggak terlalu halus, jadi aku bantu dengan blender ya. Tumis bumbunya sampai kadar airnya itu berkurang, sampai benar-benar dia tuh tanak ya. Kita gunakan api kecil aja, jangan lupa kita aduk-aduk, kemudian bisa tambahkan garam dan penyedap rasa. Dan terlihat ya, untuk si bumbunya sendiri sudah matang, kadar airnya juga sudah menyusut. Bisa masukkan si cabai gendotnya ini, bisa bertahap ya. Lalu kita aduk sampai bumbunya itu tercampur. Jika si cabai gendotnya sendiri sudah sedikit layu, mau aku masukkan saus tiram kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian aku tambahkan lagi kecap manis 2 sendok makan juga. Nanti jika tingkat kemanisannya kurang bisa ditambahkan lagi ya si kecap manisnya. Kemudian bisa masukkan air, ini aku pakai air keran biasa ya, kurang lebih 1 gelas aja. Kemudian di sini mau aku tutup supaya mendidihnya itu lebih cepat lagi ya. Dan airnya itu tunggu sampai benar-benar dia tuh menyusut dan menyerap ke cabai gendotnya ini. Dan ini dia cabai gendotnya sudah matang dan airnya benar-benar menyusut, sudah berkurang. Kemudian bisa masukkan si ikannya yang tadi kita goreng di awal. Kita aduk lagi supaya tercampur. Ini wangi banget di sini dan rasanya nanti enak banget, gurih, pedes, manisnya itu dapet. Ini nggak pakai lama lagi ya teman-teman, terlihat ini enak banget, bumbunya juga tercampur dan banyak medok. Oseng cabai gendotnya sudah matang dan siap aku sajikan. Aku matiin dulu kompornya ya. Dan ini dia menu kita kali ini, yaitu oseng cabai gendot dicampur dengan ikan pindang. Rasanya enak banget. Ini aku ketagihan ya, dimakan dengan nasi angkat aja sudah enak. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini aku mau buat yang bener-bener enak, asam seger. Ini enak banget, bikinnya juga mudah, cocok banget untuk menu di akhir bulan. Jadi langsung aja yuk cara buatnya. Yang pertama aku udah siapin udang kupas ya teman-teman, kemudian dicuci bersih, dikucurin air jeruk. Dan ini juga aku gunakan asam jawa yang aku rendam dengan air panas. Ini perbumbuannya simple banget, ada cabai, ada tomat, bawang merah, kemudian ada tomat, garam, penyedap rasa, ada terasi bakar ya. Kemudian aku di sini mau merebus air ya. Sambil menunggu airnya mendidih, aku mau iris-iris perbumbuannya seperti
tomat merah, aku iris-iris dadu seperti ini. Ada tomat hijau, kemudian ada cabai rawit ya. Itu tomat yang warna agak kuning, itu sebenarnya tomat hijau karena sudah lama di kulkas jadi agak berwarna kuning ya. Ini untuk tingkat kepedasannya sesuaikan dengan selera. Aku gunakan cabai rawit merah dan cabai rawit hijau, diiris-iris kecil seperti ini. Bagi kalian yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Aku lanjut lagi untuk iris-iris percabeannya. Dan untuk bawangnya juga aku iris-iris kotak kecil-kecil. Tapi jika ingin yang tipis-tipis juga silahkan, sesuaikan aja menurut kalian. Gunakan bawang merahnya yang agak lebih besar ya, agar mudah untuk dipotongnya. Dan ini dia, aku udah selesai iris-iris perbumbuannya. Lanjut lagi ke airnya. Airnya sudah mulai mendidih. Aku masukkan si udangnya yang sudah dicuci bersih ya. Rebus udangnya sebentar aja, jangan kelamaan karena udang itu cepet banget matang ya. Cukup seperti ini. Terlihat sudah matang kalau menurut aku. Kemudian kita tiriskan dan kita bilas. Jika perbumbuannya sudah siap semua, jeruknya sudah aku potong, rendaman asam jawanya sudah aku saring. Jadi aku mau siapkan wadah yang agak lebih besar seperti ini ya. Mangkok juga boleh. Kemudian masukkan irisan tomat, cabai rawit, dan si bawang merahnya kita masukkan di tempat jadi satu seperti ini. Kemudian kita masukkan penyedap rasa, sedikit garam, kemudian terasi bakar atau terasi goreng juga bisa ya. Kemudian kita aduk, gunakan sarung tangan. Kalau aku pakai sarung tangan karena takut tangannya terasa pedas ya kalau kena cabai. Dan kita remas-remas seperti ini sampai semuanya tercampur. Ini terasinya kita remas-remas juga. Kemudian masukkan rendaman air asam jawa. Ini kita aduk lagi. Kemudian bisa masukkan si udang yang kita rebus. Untuk udangnya sendiri, ini tadi setelah ditiriskan aku cuci bersih lagi ya. Setelah udangnya sudah masuk, dan terakhir jangan lupa kita kasih perasan jeruk limau supaya lebih harum lagi. Ini aromanya benar-benar tercium ya. Kita peras, aku gunakan 1 jeruk limau aja. Ini kita aduk seperti ini. Kenapa aku aduknya di tempat yang lebih besar? Karena supaya lebih leluasa ya mencampurkan bahan-bahan semuanya. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih, jangan lupa dukungannya ya. Untuk resep kali ini benar-benar simple, mudah, kalian pasti bisa ya. Dan wajib coba, ini rasanya enak, asam, pedas, seger. Dimakan dengan nasi aja juga sudah enak. Ditambah lagi dengan aroma jeruknya, ini enak banget ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman resep kali ini. Semoga bermanfaat. Resep asam pecit segar, enak rasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Kali ini Mbak Erna mau masak yaitu tumis brokoli bawang putih. Rasanya enak, cara buatnya cukup mudah. Jadi langsung aja yuk cara masaknya. Yang pertama aku udah siapkan bahannya yaitu brokoli. Ini brokoli sudah aku cuci bersih, kemudian aku potong-potong, lalu aku rebus. Setelah direbus kemudian kita masukkan ke air dingin. Selanjutnya ada perbawangan, bawang putih dan bawang bombay. Ada kecap Inggris, saus tiram, kemudian ada minyak wijen. Yang pertama aku mau iris-iris bawang bombaynya. Aku cukup gunakan 1 buah yang ukurannya sedang. Diiris seperti ini aja ya, nggak usah yang kecil-kecil. Setelah selesai kemudian bisa iris-iris si bawangnya. Bawang putihnya bisa dicincang-cincang kecil-kecil seperti ini. Bagi kalian yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Untuk brokolinya sendiri terlihat ya, ini masih cantik, warnanya juga masih hijau karena sebelumnya sudah aku rebus.
Untuk perbawangannya sudah aku iris-iris semuanya. Kemudian lanjut lagi kita mau racik perbumbuannya. Ini aku udah sediakan air matang. Kemudian bisa masukkan saus tiram kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian lada bubuk, minyak wijen, dan kecap Inggris. Lalu kita aduk semuanya sampai semuanya tercampur ya. Jika bumbunya sudah tercampur seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Aku menyalakan apinya, kemudian aku siapkan pan dengan sedikit minyak sayur. Tunggu sampai panas minyaknya. Jika sudah agak panas, bisa masukkan bawang putih dan bawang bombaynya. Untuk bawangnya sendiri nanti kita tumis sampai benar-benar wangi, jangan sampai gosong ya, karena cepet banget gosong bawang putih nanti nggak enak. Jadi cukup kecoklatan aja sudah cukup ya. Bawang putihnya sudah terlihat, sudah kecoklatan, bawang bombaynya juga sudah layu. Kita bisa masukkan brokolinya. Untuk menghasilkan tumisan brokolinya itu cantik, warnanya tetap hijau. Tipsnya yaitu tadi di awal sebelum kita masak bisa kita rebus terlebih dahulu ya. Kita masak sebentar aja, cukup bumbunya tercampur dan si brokolinya juga matang. Kemudian masukkan perbumbuannya. Bagi teman-teman ingin lebih kental lagi, bumbunya bisa dimasukkan tepung maizena. Tapi aku di sini mau kuahnya itu nggak kental ya, jadi nggak aku kasih. Ini kita masak sampai benar-benar bumbunya itu merata dan meresap dan kuahnya sedikit menyusut. Kemudian masukkan sejumput garam dan penyedap rasa. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur. Tumis brokoli bawang putihnya sudah matang. Sebelum diangkat dikoreksi rasa. Ini rasanya sudah pas, jadi mau aku matikan apinya kemudian kita sajikan. Dan ini dia menu kita kali ini, yaitu tumis brokoli bawang putih saus tiram. Rasanya enak, cara buatnya cukup mudah, penampilannya juga cantik, masih hijau. Ini mau aku makan dengan nasi hangat aja sudah enak. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, sampai di sini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau masak lagi, yaitu masakan simple yang pastinya enak, olahan ayam yang gak bosenin. Jadi langsung aja yuk cara buatnya. Yang pertama aku udah siapin ayam filet yang sudah aku marinasi dengan saus tiram dan kecap Inggris. Kemudian bumbu yang lainnya ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, sedikit cabai rawit, jika suka pedas bisa ditambahkan lagi. Lalu ada kecap manis, minyak wijen, saus tiram, dan kecap Inggris. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Berna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Aku udah siapin wajan dan sedikit minyak. Aku tunggu sedikit panas ya. Jika sudah panas, masukkan bawang merah yang sudah aku cincang dan bawang putih ya. Ini langsung aja kita tumis sampai benar-benar itu harum. Untuk menumisnya jangan gunakan api besar ya, gunakan api sedang aja agar nggak mudah gosong untuk si bawangnya sendiri. Jika bawangnya mulai kecoklatan dan sudah harum seperti ini, bisa masukkan ayam filet yang sudah dimarinasi. Di sini aku gunakan ayam dada filet ya. Bagi teman-teman jika suka bagian paha bisa digunakan. Sebelumnya sudah aku marinasi dengan saus tiram dan kecap Inggris. Jadi dia sudah meresap ya, rasa gurihnya itu sudah ada. Lalu masak ayamnya sampai setengah matang ya. Nanti dia sendiri akan mengeluarkan sedikit air.
Kemudian masukkan kecap manis kurang lebih 2 sendok atau 1 sendok ya, tergantung tingkat kemanisannya masing-masing. Di sini aku bertahap, nanti kalau kurang manis bisa aku tambahin lagi. Dan ini terlihat ya teman-teman sudah mengeluarkan air, kemudian bisa masukkan penyedap rasa dan aku juga menambahkan lada bubuk. Supaya masakannya itu lebih wangi lagi, aku mau masukkan 1 sendok teh minyak wijen. Bagi teman-teman di rumah jika gak ada minyak wijen bisa di skip aja ya. Kemudian kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan ayamnya matang sempurna. Sebelum kita angkat masakannya, masukkan cabai rawit yang sudah aku iris, kemudian bawang bombay, Kenapa bawang bombaynya itu aku masukkan terakhir sewaktu mau diangkat, karena supaya bawang bombaynya itu nggak terlalu layu ya, masih ada kres-kresnya gitu pada saat dimakan. Dan ini terlihat ya teman-teman, ini sudah matang. Jangan lupa dikoreksi rasa. Bagi teman-teman yang ingin lebih nyemek lagi bisa ditambahkan sedikit air, tapi menurut aku ini sudah oke. Jadi nggak terlalu kering banget, ini masih ada tekstur basahnya. Ini sudah ready, mau aku angkat dan siap disajikan. Dan ini dia masakan kita kali ini, yaitu ayam filet teriyaki. Rasanya gurih manis ya, ditambah lagi dengan rasa pedas dari cabai rawitnya, itu lebih enak lagi. Dimakan hangat-hangat dengan nasi putih aja sudah enak. Sampai di sini dulu ya resep kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.